Bu, sampun. Siap, sampun. Oke. Bu, biar siap. Sampun. Sampun. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak Arif, dan Selamat sore, Bu. yang sudah. Semoga Ibu sama Bapak dalam keadaan sehat. Amin, semoga semua sehat. Oke, Pak Arif, sebelum kita mulai diskusi ini, silakan Pak Arif pimpin doa terlebih dahulu, Oke, siap Bu. Mari ibu-ibu semua, sebelum mulai kegiatan ini untuk tugas kelompok kita, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing, nggih. Nggih. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Monggo saya kembalikan ke pembawa acaranya. Oke, terima kasih Pak Arif. Nggih, Bu, sama-sama. Hari ini. Oke, setelah berdoa kita akan coba nanti saya presentasikan. Tapi sebelum itu saya breaking dulu supaya jadi ini adalah kita. Misalnya sesuatu itu harusnya A, tapi ternyata Suaranya agak putus-putus, Bu. Siap, Ibu. Ya, Bu. Iya. Ini bisa ini. Siap. Ya, kita menggunakan gajah besar. Nah, gajah besar. Ya, gajah besar. Ketika saya bukan semut kecil. Nah, membuat gerakan lingkaran besar. Oke, Bapak Ibu. Ya, paham. Oke, kita coba ya. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semutnya kecil. Gajah besar. Udah gitu aja. Iya. Iya. Nah, baik Bapak Ibu. Kita langsung aja masuk ke strategi ya. Jadi siap, hari ini mungkin ini mikrofon Bapak Ibunya bisa dimatikan. Ya, baik. Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang sudah kita buat kemarin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah, ini silakan Bapak Ibu jawab dulu. Menurut Anda, pentingkah modul ajar dalam proses pembelajaran? Ayo, monggo silakan diaktifkan kembali mic-nya Bapak Ibu. Penting, Bu. Sangat penting, Bu. Karena kalau kita mengajar tanpa modul, tentunya kita tidak punya rencana, Ibu. Mau diajarkan apa nanti anak-anak gitu di kelas. Tentunya di situ terdapat alurnya, nih. Kita harus apa, menyampaikan apa, terus mungkin evaluasinya juga ada di situ. Ya gitu aja, Ibu.
saya. Monggo mungkin yang lain nggih. Ya, ada Bu Sebagai Siti. media atau alat untuk mengajar, Ibu. Ya, betul sekali. Bapak Ibu sudah menerapkan lah pastinya ya di sekolah masing-masing jauh sebelum kita belajar ini ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini adalah yang mau kita pelajari, yaitu yang pertama konsep modul ajar dan komponen apa saja sih yang ada di modul ajar nanti, gitu. Nah, ini sebelum kita lanjut diskusi, saya mau mengingatkan etika berdiskusi. Yang pertama saling mendengarkan, yang kedua saling menghargai. Dan saya yakin itu sudah terlaksana, nggih. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, karena waktu yang diberikan ini singkat. Nah, sekarang saya tampilkan slide ini. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat dua hal berikut ini? Apa perbedaan dan persamaannya? Ayo, monggo Bapak Ibu ditanggapi. Kurang besar, Ibu, tulisannya. Bisa dibesarkan? Yang besar, oke, siap. Oke, siap. Udah jelas, Bu? Jelas, bentar. Ya, jadi silakan. Ini apa tanggapan Ibu dan apa saja persamaan? Silakan. Untuk RPP ini langsung ke identitas nih Bu. Kemudian Ya. ada kompetensi inti, kemudian ada KI, kemudian ada apa ini ya? Kurang besar Bu. Coba dibesarin lagi. Oke, baik, siap. Nampak, Bu? Nampak? Ada kompetensi inti, Betul. ada kesimpulan, kemudian ada kompetensi dasar. Kemudian perbedaannya yang kedua, Ya. modul ajar yang pertama itu ada informasi umum. Informasi umum itu ada identitas sekolah. Identitas sekolah terdiri dari nama, kemudian instansi, tahun pelajaran, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian sama ya, sama yang RPP itu. Yang kedua ada kompetensi awal. Nah, di sini perbedaannya ada fase, terdapat fase. Kemudian yang C ada profil pelajar Pancasila. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali, Bu. Pokoknya udah menguasai benar berarti ini wajib nilainya A loh, Kak Triwin. Iya, monggo silakan Pak Arif bagaimana tentang yang saya tampilkan ini. Nggih, kalau saya itu Bu, itu kan RPP mungkin dulu nggih. Ya. Kalau pembelajaran yang akan datang mungkin ya perbedaannya modul menjadi modul nggih. Tentu ada perbedaan. Itu jelas di situ ada identitas sekolah tuh hampir sama. Kemudian yang membedakan itu kan ada profil, ada kompetensi awal, gitu. Sama ada apa itu susunan apa itu? Yang D itu apa Bu? Yang D. Sarana prasarana Pak. Oh sarana prasarana itu, nggih. Terus target, ya itu ada sedetail gitu, ada target juga, nggih. Mungkin itu baru, nggih. Iya, iya. Ya, ya, terus pendapat Bapak dan Ibu ini. Oke, kita bisa lanjut, Pak. Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke. Saya normalkan lagi. Nah, ini kemudian kita masuki konsep modul ajar. Ada 4 konsep di sini modul ajar, di mana modul ajar itu sebagai sejumlah alat atau sarana, media, metode sebagai pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi dari ATP, alur tujuan pembelajaran sudah kita pelajari yang dikembangkan berdasarkan CP untuk dengan karakter profil Pancasila. Kemudian yang ketiga, modul ajar ini disusun sesuai fase dan tahap kembang anak didik. Dan guru perlu memahami konsep ini untuk membuat modul ajar. Saya rasa Bapak Ibu ini sudah paham. Oke, kita langsung ke ini, konsep
contoh modul ajar. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini nih. Ya, klik di sini. Ini kalau saya besarin baru bisa ya. Nah, ini untuk materi yang lebih lengkap Bapak Ibu nggih. Ini untuk materi yang lebih lengkap nanti. Oh, bukan yang ini. Salah, maaf. Nah. Kita klik di sini ya Bapak Ibu ya. Halo? Halo? Halo, nggih. Nggih, siap. Soalnya diberikan ini Siap. Ini nanti Bapak Ibu bisa klik contoh seperti apa. Ini contohnya belum tentu benar, tapi paling enggak itu bisa untuk referensi gitu lah Pak G. Iya, Bu. Iya, ini komponen modul ajar. Nah, kelewat ini. Ini komponen modul ajar yang perlu nanti di modul ajar kita. Memang cukup rumit banyak, tapi mungkin ini bisa dijadikan dah modul ajar kita itu aja, kita nggak perlu buat RP lagi, harus lagi. Udah ini pegangan ajar kita kayak itu sebenarnya Bu ya. Nanti untuk materi yang lebih lengkap Bapak Ibu bisa klik di link ini. Jadi ini ada tiga nih dalam modul ajar itu. Pertama ada informasi umum, inti dan akhirat. Inti baru. Kira-kira salah nggak jika guru itu tidak mengikuti poin-poin komponen yang sudah ada tadi, Bu? Misalnya kan ada berbagai komponen, tapi kita kelewat ada satu yang nggak ada gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Salah nggak? Harus ada semua atau boleh satu aja yang ada? Ayo, monggo silakan. Refleksi kita, Bapak Ibu. Ayo, silakan Bapak Ibu. Semua harus ada Ibu, karena itu komponen itu alur dari sebelum mengajarnya itu ya Bu. Ya. Oke, berarti semuanya harus ada ya Bu ya, nggak boleh satu aja kelewat. Iya, harus semuanya. Ya. Oke, bagaimana Pak Arif? Menurut Pak Arif gimana? Kalau dalam kelas itu memang harus ada ya tahap-tahapan seperti itu. Tetapi kenyataan di lapangan orang itu kan biasanya saking enaknya belajar di kelas itu kadang saking apa dengan anak-anak itu saking akrab itu kadang lupa tahap-tahapan seperti itu. Padahal kita sudah merencanakan, sudah dibaca ya. Kadang saya gitu. seperti itu, Bu. Mungkin itu yang apa ada di lapangan nggih. Harusnya memang runtut nggih, harusnya seperti itu. Terima kasih. Kadang kita sudah menyusun modul ajar itu sudah bikin rupa lengkap pokoknya. Tapi ketika kita mengeksekusi ya, kita menerapkan itu ada aja yang terlewati atau kembali ya itu ya nggak apa lah saya rasa. Iya bener Bu, bener. Ya, itu sih diskusi kita pada hari ini. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang gimana kira-kira pengalaman Bapak Ibu dalam yang pernah Ibu lakukan, yang pernah Ibu buat itu ada kendala nggak? Terus apa namanya? Ada gimana pengalaman Ibu lah membuat modul ajar ini? Untuk modul ajar kendalanya ini Bu, materi biasanya. Saya kesulitan di materinya. Untuk menerapkan di fase-fase kemarin itu saya kan ini baru, berarti harus belajar lagi. Karena saya itu baru mendapatkan ya baru pelatihan ini, Bu. Iya. Sama, sebenarnya saya masih agak-agak bingung juga sedikit. Coba Pak Arif gimana pengalaman Bapak membuat modul ajar, mungkin yang modul ajar baru Tabu ini atau modul ajar yang sebelumnya pernah Bapak buat gitu. Kalau saya kemarin setuju punyanya Bu Fajri nggih. Pas itu ditampilkan tuh setuju. Memang Bu membuatnya itu sulit banget, menurut saya sulit, beda dengan modul ajar yang kemarin-kemarin. Memang kendalanya di apa? Mungkin prosesnya tuh agak lama nggih membuat modul ajar seperti itu. Padahal kalau saya dulu membuat itu lebih ringkas. Cuma gambaran, kemudian pengertian, setelah pengertian kita evaluasi, dah itu aja. Tapi di Bu Fajri itu ada kan
modelnya baru nggih. Seperti itu. Iya. Ada komponen dari fase-fase seperti itu yang Iya. mungkin kita baru tahu di pelatihan kali ini, Ibu. Ya sangat bermanfaat untuk pelatihan ini. Mungkin nanti diterapkan Iya. di kemarin kelas 10 nggih, itu sebetulnya sangat asik nggih, tapi membuatnya prosesnya itu agak bertahapnya mungkin kalau kita guru awam itu pasti sulit di situ. Mungkin ada pembelajaran lagi nanti di sekolah. Betul. Nggih seperti Dan itu, itu Bu. nggak sanggup kalau kita ngerjain sendiri, Pak. Nggak Nggih, sanggup kalau bener kita Bu, ngerjain bener. sendiri. Apalagi Bu Fajri sudah mengikuti pelatihan PPG atau apa itu nggih. Mungkin Bu Siti Iya, juga betul. ikut PG juga. Saya malah belum, maksudnya kemarin itu baru PPG yang awal. Jadi materi untuk apa ini? LMS ini baru pertama kali gitu. Nggih, sama Bu, saya juga baru. Apalagi itu sekolah itu baru nggih. Mungkin nanti pengalamannya dari Bu Fajri lagi. Saling sharing lah, Pak. Saya sebenarnya juga baru jadi guru. 2015 baru jadi guru. Dan kebetulan aja mungkin nasib baik panggil PPG itu aja, rezeki nih. Iya, baru. Makanya dalam apa itu masih banyak mungkin yang kurang, yang belum tahu, perlu belajar gitu. Makanya ya kita saling sharing ya, Pak ya. Siap Bu, siap Ibu semua. Saya maunya nanti di pelatihan ini gini Pak, nanti modulnya itu dikumpulin kan, satuin, terus kita punya modul lengkap gitu Pak. Nanti di awal semester nggak pusing lagi. Nggih, bener Bu, saya setuju itu. Ya, Nggih, saling itu bantu. melihat, saling koreksi Ya, itu bener Bu, saya suka itu. revisi. Nggih, bener Bu, siap. Betul. Nah, mungkin cukup lah nanti gantian Ibu Arif. Pak Arif mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, sore ini, go. Ya kan? Nggih, kalau menurut saya dalam tahap tadi nggih, alur pembelajaran itu sangat penting. Kalau bisa itu guru jangan sampai ketinggalan atau fase-fasenya itu kalau bisa jangan ketinggalan. Ya itu aja Ibu, mungkin simpulannya nggih. Monggo Bu Siti bisa memberikan pendapat mungkin. Sama Ibu, sama sebenarnya karena di modul ajar ini baru fasenya kadang itu kita kelupaan fase ditaruh di mana. Itu kadang kelupaan karena kemarin RPP yang kita kumpulkan itu masih KTSP nih, yang RPP yang lama. Fasenya ini kadang kan membuatnya itu ya baru lah istilahnya, ya baru ini gitu. Iya. Oke. Kita cukup kira-kira Bu? Cukup Bu, ya. Kita beri plus untuk kita semua Bu. Oke. Pokoknya mantap pisan. Oke. Silakan juga Bapak dipimpin doa penutupnya. Siap Ibu. Demikian mungkin dari pembelajaran dari mentor kita Bu Fajria sangat membantu kita dalam mengetahui alur pembelajaran. Alangkah baiknya setelah selesai kita berdoa lagi nggih. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai dan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Arif. Monggo saya kembalikan ke MC lagi Bu Fajria. Terima kasih Bapak Arif dan Bu Siti atas partisipasi. Stop ya. Oke. Terima kasih Pak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu.